Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Jajasip Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan Corel Draw. Nah, kita akan membuat objek sederhana hanya menggunakan rectangle tool. Yaitu dengan rectangle tool kita sudah bisa membuat objek yang kita inginkan dengan perpaduan tool-tool yang kita gunakan seperti shape tool dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan sekarang untuk pemula kita tidak perlu menggunakan shape tool. Kita akan benar-benar mengolah rectangle tool menjadi sebuah objek yang sederhana. Di sini tampilan pertama di Corel Draw yang muncul adalah seperti ini. Kalau misalkan kita telah membuat dokumen sebelumnya, pasti ada di recent open. Nah, kalau misalkan kita akan membuat baru, kita gunakan new document. Jadi silahkan klik new document ini. Kemudian untuk satuan unitnya misalkan latihan rectangle. Kemudian size-nya misalkan ukurannya A4. Oke, kemudian pilih OK. Nah, ini adalah kanvas kerja dari Corel. Di sini ada deretan tool-tool yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah objek. Biasanya yang sering digunakan itu untuk membentuk objek yaitu shape tool. Oke, tapi nanti shape tool untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan coba mengolah sebuah objek dengan alat bantu rectangle tool atau dengan bantuan ellipse tool. Nah, sekarang kita akan membuat objek sederhana. Misalkan kita akan membuat tempat air seperti termos. Nah, kita buat dengan rectangle. Tapi sebelum itu kita atur dulu satuan unitnya. Kalau milimeter kan lebih kecil, kita buat cm. Jadi di unit ini satuan unitnya kita rubah cm. Silahkan klik, kemudian pilih cm. Nah, kemudian kita gunakan rectangle toolnya. Silahkan diklik rectangle toolnya ya, klik. Kemudian kita buat bentuk termos atau tempat air dengan cara diklik kemudian drag, tarik. Nah, ini kita buat ukurannya misalkan lebarnya 4 cm, panjangnya 11 cm. Bagaimana caranya? Di sini ada satuan ukuran untuk lebar dan panjang atau tinggi dari sebuah objek. Misalkan lebarnya 4 cm, kita ketik angka 4. Kemudian tingginya 11 cm. Kemudian enter. Oke. Coba ini ukurannya di to fit kan aja ya, jadi dia memperbesar sesuai dengan ukuran objek. Nah, setelah kita membuat bagian badan termos, kita akan membuat bagian tutupnya. Ini agak digeserin ke atas, ke bawah, maaf. Nah, kita akan buat bagian tutupnya dengan ukuran misalkan 3 x 1 cm. Berarti kita tetap gunakan rectangle tool, kemudian kita buat, lepas dulu, biarkan ukurannya bebas. Setelah terbentuk, kita buat lebarnya 3 cm, kemudian tingginya 1 cm. Enter. Oke, kita pindahin objeknya di atas bagian badan termos. Cara memindahkan objek, kita gunakan pitch tool. Nah, kemudian pindahin. Oke. Kita udah membuat bagian tutup dari sebuah termos. Nah, sekarang kita tinggal membuat bagian untuk pegangan termosnya. Kita buat pegangannya dengan ukuran 1,5 cm dikali 3 cm. Oke, kita pakai rectangle tool lagi, kemudian buat di sebelah kanannya ya. Kemudian kita buat ukurannya lebarnya 1,5 cm. Kemudian tingginya 3 cm.
ya. Gunakan Pick Tool, pindahkan objeknya ke sebelah kanan bagian badannya. Untuk lebih pasnya kita gunakan tombol panah pada keyboard yang ada kiri kanan bawah atas, silahkan. Sebenarnya ada teknik khusus, nanti akan saya sampaikan tekniknya. Sekarang kita coba yang ini dulu. Oke, kemudian yang kedua kita buat bagian yang lebih kecil lagi biar nanti terlihat benar-benar seperti pegangan sebuah termos. Sekarang bikin dengan ukuran rectangle-nya itu 1x2. Kita buat dulu sembarang ukurannya, kemudian kita atur. Lebarnya 1 cm, kemudian tingginya 2 cm, enter. Oke, gunakan Pick Tool, pindahkan objeknya, ya. Oke. Nah, ini sudah kita membuat objek sederhana, tinggal kita kasih pewarnaan. Bagaimana cara kita memberikan pewarnaannya? Yang pertama, misalkan ini bagian badan dari termos, kita kasih warna. Ini di sebelah kanan ada deretan warna. Kalau misalkan warnanya tidak muncul, biasanya ada pengaturan di Windows. Kalau misalkan warnanya tidak muncul, biasanya ada pengaturan di Windows. Kemudian pilih color, nah kemudian pilih default. Nah, klik aja defaultnya sehingga muncul warna sebelah kanan. Oke, sekarang kita kasih warna. Misalkan warnanya bebas lah ya, silahkan. Saya coba warna yang ini, kemudian tutupnya warna biru ya. Nah, kemudian pegangannya misalkan juga sama warna biru. Nah, kenapa ini jadi kelihatan biru semuanya? Nah, di sini kita perlu memberikan warna putih pada kotak kecil yang ukuran tadi 1x2. Klik aja yang kecilnya, kita kasih warna putih, klik kiri ya. Oke, ini salah satu bentuk termos yang kita buat dengan rectangle tool. Oke, sekarang kita akan buat lagi contoh lain. Misalkan kita buat layar monitor misalkan ya, seperti monitor komputer. Kita buat di samping sebelah kanannya, pakai rectangle tool, kita buat ukurannya bebas ya. Misalkan ini kita buat ukuran lebarnya 8 cm, kemudian tingginya 6 cm ya. Oke, ini kita sudah buat. Kemudian buat ukuran yang lebih kecil lagi untuk batas tabungnya. Bagaimana caranya? Edit, copy, kemudian edit, paste. Nah, ini udah ada 2 objek ya. Ini sudah ada 2 objek. Kita tinggal gunakan tombol shift pada keyboard, jangan dilepas. Kemudian kita simpan di sudut, pointernya kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia mengecil dengan panjang dan lebar yang sama kalau kita menggunakan shift. Nah, kalau sudah, kita buat dudukan monitornya sama, kita gunakan rectangle tool juga. Misalkan gini. Oke. Kemudian kita buat agak panjang. Oke. Kemudian kita buat bentuk kotak kecilnya untuk penyangganya misalkan. Kita buat lagi. Ya, kita geser. Oke, ini udah kita buat. Kemudian tinggal kita bikin on off-nya. Misalkan on off-nya ada di sini di penyangganya, atau bisa di sini. Ini kita tarik ke atas dulu dikit biar
pakai shift lagi biar agak gede buat bikin tombolnya. Nah, kemudian kita bikin tombol di sini. Ya, pakai panah aja gesernya. Oke, udah ya. Nah, sekarang tinggal kita kasih pewarnaan. Ini warna putih dulu yang kotaknya nih, yang kotak kecilnya ini yang paling dalam. Klik, kemudian kita kasih warna putih ya. Kemudian yang kotak keluarnya agak besarnya kita kasih warna hitam. Nah, gitu kan. Nah, kemudian yang tombolnya di sini kita kasih warna putih. Ini kan nggak kelihatan ya, karena tadi kita hafal lokasinya di sini. Tinggal klik aja, gitu kan. Kita kasih warna putih. Nah, gitu kan. Tombolnya udah ada. Nah, kemudian ini kita kasih warnanya agak sedikit pudar hitamnya. Nah, gitu kan. Oke, atau kita balik, ini warnanya agak abu-abu tipis gitu kan. Ini seperti ini lebih tebal. Nah, bisa seperti ini juga. Oke, ini pembuatan monitor sederhana sudah berhasil. Nah, itu adalah salah satu objek atau dua objek yang kita buat dengan menggunakan rectangle tool. Jadi kalau misalkan kita akan buat sebuah objek, nanti bahan dasarnya kita bisa menggunakan sebuah rectangle tool. Ya. Kemudian ini kalau mau kita ganti dengan bentuk lingkaran, kotaknya juga bisa. Misalkan saya klik, saya copy dulu biar terlihat perbedaannya. Saya blok ya, saya drag nih, saya drag. Kemudian edit, copy, edit, paste. Nah, udah ada, tinggal tarik. Nah, kita coba yang ini pakai lingkaran bawahnya. Ini delete. Kita gunakan lingkaran. Kita buat oval. Nah, kita kasih warna misalkan lebih hitam. Nah, bagaimana nih posisinya? Harusnya kan ada di bawah. Caranya mudah. Kita klik kanan objeknya, pilih order, pilih to back of layer. Nah, jadi ada di bawah. Ya, jadi kita sudah buat tampilan monitor dengan dudukan yang persegi dan lingkaran. Nah, kalau misalkan kita mau kasih warnanya lebih menarik lagi, bisa. Misalkan warnanya nggak mau seperti ini, mau biru, mau merah, silahkan aja. Tinggal klik misalkan ininya biru, kemudian ininya hijau, kemudian ininya biru tua gitu kan. Silahkan aja sama. Oke, pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Ini adalah teknik sederhana membuat sebuah objek dengan rectangle tool atau dengan ellipse. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.